Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kembali kita berjumpa di acara Zoom Meeting Kontributor bulan Juli 2023. Dan untuk tema yang akan kita bahas yaitu tentang pembagian paket kemerdekaan, pembagian bantuan, dan juga nanti informasi seputar kegiatan Silatnas keempat MTA gitu ya. Ya, dan tentu saja kami sangat memberikan apresiasi kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini di kegiatan ini. Insya Allah ini sarana kita silaturahmi, sarana kita belajar, dan juga untuk melihat totalitas kita begitu ya, untuk mendukung kegiatan dakwah begitu. Ya, siang hari ini seperti biasa sudah hadir beberapa kru ya di bagian news. Ada saya, kemudian ada Mbak Latifah ini sebagai scriptwriter, ada Mas Hasan selaku wartawan, kemudian nanti pemateri ada Mas Septi, kemudian juga ada Pak Rudi nanti akan memberikan informasi seputar Silatnas gitu. Ya, langsung saja kita persilahkan ke Pak Rudi ya untuk menyampaikan terlebih dahulu informasi seputar Silatnas terlebih dahulu ya Pak ya. Ini dimut dulu ya sana ya. Ada yang dimut nih. Mohon untuk para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon untuk para peserta Zoom, teman-teman semuanya, kontributor, untuk mute Zoom Anda, soalnya ada berseliweran kendaraan sepertinya ya. Ada yang dekat dengan jalan sepertinya. Baik. Ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Ida dan teman-teman semuanya. Di hari ini kita akan membahas tentang kegiatan paket kemerdekaan. Ini Juli, berarti 1 bulan lagi. Meskipun kegiatan ini juga berkaitan erat dengan kegiatan sosial donor darah. Jadi ini satu paket untuk untuk pembagian paket kemerdekaan donor darah, sekaligus di sana pembagian paket kemerdekaan. Oleh sebab itu, bagi para kontributor untuk di hari yang akan tiba ya di tanggal 16 ya, biasanya tanggal 16 Agustus itu acara yang di sana akan menyiarkan langsung ya pembagian paket kemerdekaan secara nasional. Dan mudah-mudahan ini akan ditata yang lebih apik begitu, karena kegiatan ini juga menjadi event nasional untuk Majelis Tafsir Al-Quran, meskipun selama ini juga untuk pembagian paket kemerdekaan itu juga nasional, tapi ini berbarengan juga untuk lebih membahanakan, lebih membesarkan event ini, sehingga gelora Silatnas ini akan menjadi lebih kelihatan begitu ya. Karena juga untuk sebelumnya di tahun-tahun yang lalu kegiatan paket kemerdekaan adalah bagian dari rutinitas jelang 17 Agustus. Tapi kali ini insya Allah mestinya akan lebih besar. Dan selain itu di kesempatan yang akan datang pasti juga ada Zoom. Jadi secara bersamaan dengan beberapa wilayah yang mengikuti pelaksanaan pembagian paket kemerdekaan itu sendiri, itu juga akan disiarkan langsung. Jadi nantinya kita akan berkoordinasi juga dengan Sekretariat Pusat, itu akan menampilkan
secara random gitu siapa-siapa yang nanti akan masuk untuk penyampaian itu, karena di acara itu biasanya kita tidak hanya internal, ada pejabat yang kita aturi begitu, mungkin dari Pemkot dan sebagainya, dan beliau-beliau kita persilahkan untuk mengamati, mencermati event ini, bahwa kita sudah terbiasa menyampaikan sembako-sembako ini kepada masyarakat. Nah, untuk Anda para kontributor, momentum ini yang mungkin bisa di Hamin 1 minggu itu pun juga bisa dimulai untuk memberikan kontribusinya terkait dengan persiapan-persiapan cabang, karena hubungannya dengan Silatnas begitu. Dan selain itu juga untuk kegiatan ini nantinya itu dikoordinasi langsung dari pusat oleh Ustadz Widodo Heri ya, Widodo Heri. Beliau yang mengkoordinir tentang kegiatan Silatnas, khususnya di kegiatan pendukung donor darah dan juga pembagian paket kemerdekaan. Jadi saya kira itu. Selain itu juga kegiatan-kegiatan yang jelang beberapa waktu dekat ini adalah apel elemen di tanggal 19 harinya Rabu. Ya, di sana insya Allah juga dari pagi nanti sampai siang itu juga akan digelar live dari Manahan, Stadion Manahan, yang di sana elemen-elemen kesatgasan yang ada di kita, ada Bankom, ada Satgas 246, parkir maksudnya, kemudian ada Satgas apa saja Mbak mungkin? Ada SAR juga, ada kepemudaan dan sebagainya. Dari itu SMA dan Ponpes juga ada. Itu yang akan menyemarakkan kegiatan. Dan selain itu juga ada beberapa sajian yang nanti sosiodrama, kemudian ada kegiatan bela diri yang nanti juga akan tersiarkan secara langsung oleh MTA TV, Kemudian nantinya teman-teman dari kontributor ini juga yang akan membantu pelaksanaan live ketika pemberangkatan long march itu ya, dari Manahan ke gedung pusat ya. Nanti Manahan keluar dari pintu gerbang utama sebelah timur ya, dekat gedung Bung Karno itu, kemudian naik ke flyover ke selatan menuju perempatan Gendengan, Gereja Santo Petrus itu ke kiri ke arah timur, kemudian di sana melalui Jalan Slamet Riyadi hingga sampai nanti ke perempatan Ngarsopuro, ambil ke arah kiri menuju ke utara, arah ke Mangkunegaran, kemudian menuju ke gedung pusat Majelis Tafsir Al-Quran. Gitu, dan nanti ada teman-teman kontributor yang mungkin bisa disebut namanya, nanti saya nggak hafal, itu yang akan membantu. Namun sebelumnya juga kiranya kita perlu untuk mohon berkenannya untuk membantu doa untuk saudara kita Mbak Heru Agung Santoso. Mari kita doakan. Allahumma sholli. Mudah-mudahan segera pulih kembali, dan apa yang sekarang sedang disandangnya menjadi kafaroh untuk beliau. Saya kira itu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Rudi, dan beberapa nama tolong bisa dibacakan, Mbak. Apa ada yang nggak jelas, Mbak, untuk nama-nama itu? Oh, jelas, Pak. Jelas.
Baik, untuk kontributor yang terlibat di acara apel mohon maaf, Long March. Long March itu Long March. Bentar. Ada Pak Muhammad Anwar, Dari Sragen. ya dari Sragen, ada Mas Ahmad Mujadid, kemudian ada Dari mana Mas Ahmad Mujadid? dari Sukoharjo, Oh iya. kemudian ada Mas Kalis, Mas Hafiz Dari mana? Khairi dari Sukoharjo juga, kemudian ada Pak Widodo dan Pak Sumarwan dari Sukoharjo. Pak Widodo dari Jogja, dari Sleman. Iya, oh iya. Itu ya. Widodo dari Sleman. Iya. Ya, jadi nama-nama ini akan kami bagi ke 5 titik ya tadi ya. Jadi ada yang tadi nggak dibacakan, ada Mas Ahmad Syamsuddin, iya. ada Mas Dias Faturrahman ini yang ini nanti mobiling, jadi di atas kendaraan langsung nyuting reporter, ada Mas Habib gitu, itu yang naik mobil. Kemudian yang di Kota Barat ada Mas Anwar, Mas Reza tadi, kemudian ada Mas Ahmad Mujadid, kemudian ada tim Loji Gandrung, ada tim Pasar Pon, dan juga Mangkunegaran begitu. Ya. Selain itu, saya kira nanti dalam perkembangannya akan ada pula live report ketika Pornas pembukaan, saya kira. Karena di sana ada lari 7 km dan itu menjadi bagian pembukaan, dan nanti itu pun juga bisa ditata seperti long march itu. Jadi nanti saya kira dukungan dari teman-teman yang posisinya ada di wilayah Klaten, saya kira itu nanti bisa supporting sana gitu. Iya, kalau yang Klaten ini sepertinya ada nggak? Oh, yang mendaftar tadi yang ikut Zoom ini, setahu saya cuma Pak Untung Dwi Hartanto ya. Cuman kemarin beberapa hari yang lalu saya menghubungi koordinator Klaten. Ini sudah menyanggupkan beberapa nama, tapi nama yang lainnya itu juga jadi panitia Pornasnya itu sendiri begitu. Nah, mungkin nanti kalau memang dari Klaten sendiri yang bisa liputan, alhamdulillah. Kalau enggak berarti kita mohon dukungan dari rekan-rekan di lain wilayah begitu ya. Ada mungkin yang terdekat Klaten sama Juwiring. Sukoharjo. Kok Klaten, Boyolali. Juwiring itu Sukoharjo ya? Enggak, Klaten itu. Oh, tak kira Sukoharjo. Paling nanti yang bisa bantu dari Boyolali atau Sukoharjo. Ya. Syukur-syukur nanti yang Jogja, Pak Heru mungkin nanti semangatnya sangat tinggi, sudah sembuh gitu Amin, ya. amin ya. Bisa ikut bantu juga sama Pak Widodo. Begitu. Langsung saja kita ke materi, yaitu tentang pembagian paket kemerdekaan dan juga pembagian bantuan. Monggo Mas Septio disampaikan. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana teman-teman kontributor, masih semangat ya hari ini ya? Oke. Masih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf nih, suaranya agak serak, tapi tidak mengurangi semangat lah kita untuk bersilaturahmi, berbagi, tepatnya ya sharing tentang liputan. Nah, di dalam tema kali ini terkait dengan kegiatan yang sangat dekat besok 17 Agustus ya. Di situ kita punya kegiatan yang melibatkan dari semua daerah di perwakilan dan cabang MTA di Indonesia itu kan pastinya ada. Nah, terkait paket pembagian sembako dan paket kemerdekaan. Nah, mungkin ini hanya sebagai panduan saja nggih, mboten mungkin teman-teman di daerah justru punya ide menarik, ide yang lebih bagus, mungkin nanti bisa disampaikan ke kami, apakah nanti liputannya bisa digabung atau bagaimana. Nah, kita nanti share sama-sama, mudah-mudahan ada masukan dari teman-teman di daerah untuk membuat tim liputan kita ini semakin solid, kemudian liputannya semakin tematik dan terarah. Nah, seperti itu. Nah, di dalam panduan ini yang pertama adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini kan sangat penting baik di kegiatan apapun. Untuk mulai peliputan, latar belakang ini
seperti teman-teman yang lain ketika membuat profil, ketika membuat liputan, baik itu penugasan dari kantor ataupun penugas ataupun inisiatif sendiri dari teman-teman kontributor yang ada di Indonesia. Nah, monggo silahkan. Nah, ini seperti biasa suasana kota, ikon kota, daerah itu seperti apa nih? Itu harus kita tampilkan. Kemudian kalau ini suasana desa, kelurahan, majelis sekitar itu sangat penting karena besok pas pembagian sembako kemerdekaan, paket kemerdekaan itu biasanya kan ada di sekitar majelis ya, sekitar majelis. Nah, itu mohon di suasana desa, kegiatan warga masyarakatnya itu seperti apa, kan berbeda-beda. Ketika kita ada di Solo seperti ini, beda lagi mungkin ketika di Sumatera atau di daerah panjenengan masing-masing. Nah, itu kebudayaannya atau orangnya seperti apa. Nah, itu monggo ditampilkan. Jadi nanti akan mewarnai liputan kita yang ada di berbagai daerah. Jadi liputannya itu semakin kompleks, liputannya itu semakin beraneka ragam. Nah, seperti itu. Meskipun temanya sama, yaitu pembagian paket kemerdekaan. Namun nuansanya akan berbeda ketika teman-teman nanti bisa menyampaikan kegiatan warga masyarakat setempat, desa setempat itu ditampilkan dalam peliputan Bapak Ibu sekalian. Oh ya, tidak menutup kemungkinan, monggo silahkan teman-teman yang ada di daerah, kalau yang sudah bisa live on tape silahkan saja gitu untuk merekam panjenengan sendiri, untuk merekam videonya. Apabila nanti menarik, nah nanti bisa ditampilkan gitu. Untuk berlatih, kita berlatih berbicara di depan kamera supaya tidak canggung. Mungkin panjenengan semua di rumah sudah oke latihan dengan kamera direkam sudah oke, tapi ketika ada acara, ada warga masyarakat yang melihat, nah itu akan sedikit berbeda. Nah, monggo silakan untuk berlatih seperti itu. Nanti kalau memang gambarnya pas, audionya masuk, suasananya masuk, nanti bisa ditampilkan. Perlunya apa? Nah, itu perlunya agar teman-teman di daerah yang ada di daerah itu juga dikenal di masyarakat di Indonesia. Oh, kontributor dari daerah sini. Nah, itu akan dikenal gitu. Kenal itu bukan untuk pamer ya, tapi kita sarana kita untuk memberikan dakwah caranya berbeda gitu. Kita menyampaikan liputan-liputan positif, liputan yang bagus, yang mendukung tentang ke majelis. Nah, kita sampaikan ke redaksi, kemudian disiarkan ke seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nih, setelah latar belakang itu untuk peliputan pembagian sembako itu besok formatnya soft news ya, yaitu hanya berita-berita, lebih ke berita ringan sih, karena tidak semua liputan dari teman-teman kontributor akan tayang untuk waktu itu juga. Mungkin tayangnya besok pagi atau besok lusa karena kesibukan. Bisa 2 minggu itu. Karena kesibukan teman-teman kontributor. Nah, tadi Mbak Ida menyampaikan bisa sampai 2 minggu. 2 minggu. Kayak ini juga 2 minggu. Monggo teman-teman di daerah untuk berlomba-lomba yang terbaik. Apalagi nanti kan ciri kita kan ketika pembagian sembako itu tidak ada keributan. Nah, justru pembagian sembako itu diberikan secara baik, secara santun, secara istilahnya gimana ya? Kalau nuwun dulu ini mau memberikan paket sembako kemerdekaan seperti itu. Akan berbeda dengan pembagian sembako yang hanya dibagikan di tempat umum, disebar atau silakan suruh ngambil, nah terjadi rebutan. Nah, itu sangat tidak sesuai. Nah, kita sebagai televisi MTA TV seharusnya memberikan contoh yang terbaik. Nah, seperti itu. Ketika ada yang kurang, narasumbernya yang mungkin pakaiannya kurang rapi atau kurang dilihat oleh kamera nanti jelek, nah mohon sebelum dirapikan dulu, dibetulkan dulu. Nah, itu sangat membantu kami dalam proses editing, karena beberapa waktu lalu sering juga ada beberapa, ya kita kan di tempat umum ya, kita nggak bisa memprediksi. Namun demikian kalau ketika kita masuk frame ada yang kurang pas, ada yang kurang
masuk di TV gitu, tidak masuk di TV kita, ya seyogyanya dibetulkan dulu. Nah, kemarin juga ada wawancara ya, ada wawancara masuk di dalam frame. Memang itu tempat umum, tapi di dalam frame itu kebetulan ada ibu-ibu yang tidak berpakai hijab dan berpakaiannya kurang Bahan. apa ya, minim lah ngoten niki. Nah, itu akhirnya sama editor kami di edit. Nah, meskipun demikian bisa diedit, namun alangkah baiknya teman-teman bisa mengeset ataupun mencari gambar aman saja seperti itu. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk berikutnya adalah angle. Angle ini sangat apa ya, diperlukan sekali sebelum bapak-bapak atau mas-mas kontributor yang ada di daerah ini melakukan peliputan. Nah, itu mas-mas itu mau angle yang mana? Nah, ini ada beberapa contoh untuk pengambilan angle, misalnya pengumpulan paket. Nah, itu sebelum kegiatan hari H, mungkin pengumpulan paket dari misalkan yang sedang apa ya, packing, mengumpulkan bahan-bahan untuk yang besok ditampilkan dalam pembagian paket kemerdekaan. Nah, itu sudah mulai bisa panjenengan liput. Nah, seperti itu, siapa aja yang terlibat di situ, tokoh-tokohnya siapa yang ikut mengurusi di paket kemerdekaan itu, panjenengan sudah mulai nyuting untuk dokumentasi ataupun untuk stock shot ya. Mungkin juga gambar itu akan dipergunakan ketika panjenengan besok meliputan di hari H. Nah, kemudian yang kedua itu upacara penyerahan secara simbolis. Nah, ini biasanya ada di majelis, ada di majelis atau di gedung-gedung sekitar majelis tempat kegiatan itu berlangsung. Nah, di situ pasti akan ada seperti yang disampaikan Pak Rudi tadi, ada tokoh masyarakat, ada mungkin Pak RT, Pak Lurah. Nah, itu juga diambil, nanti videonya diambil. Jadi kita ingin menyampaikan bahwa kegiatan di majelis, pimpinan-pimpinan kita di daerah itu sangat melekat ya, sangat akrab dengan para pejabat setempat saat pas duduk itu ya, pas sebelum sambutan mungkin berjabat tangan, duduk-duduk, kemudian sambil ngobrol-ngobrol. Nah, itu teman-teman ambil visualnya seperti itu, nanti bisa dijadikan stock shoot sehingga gambar teman-teman itu nanti variasinya sangat banyak, tidak hanya pas penyerahan saja gitu. Kemudian ada angle yang ketiga, distribusi paket kemerdekaan. Nah, ini menarik juga. Nah, ini justru di ciri kita ya, di distribusi paket kemerdekaan itu kita bisa juga mengikuti ketika petugas sedang membagikan ke ke rumah-rumah di warga di sekitar majelis seperti itu. Jadi diserahkan dengan baik, kemudian diucapkan dengan baik dan sebagainya, sehingga paket itu diterima dengan santun, dengan suka gitulah. Kadang juga saya sering melihat juga sih di TV-TV itu ada banyak orang yang dibantu, dikasih sembako, dikasih bantuan, malah dibuang, nah gitu. Nah, kita sebelumnya dijelaskan dulu teman-teman, karena ada juga orang ketika diambil videonya itu menolak. Nah, seperti itu mau dijelaskan, Pak, ini sebelum diserahkan nanti akan saya ambil videonya, mohon izin kalau berkenan saya ambil visualnya, karena dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu banyak yang ketika memberikan bantuan, kita tujuannya baik, tapi ketika ada kamera atau video atau foto malah justru dikembalikan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Makanya kita sebelum mengambil video atau mengambil gambar itu sebaiknya izin dulu, itu lebih baik. Karena apa? Kita akan memasuki ranah orang lain, bukan di area umum lagi gitu. Ada juga yang tidak berkenan ketika dia membutuhkan sih, sudah didata, sudah sesuai dengan data yang masuk, tapi ketika di video jadi nggak mau. Nah, itu jangan sampai hal itu terjadi. Nah, mungkin ada baiknya kalau teman-teman di daerah sudah mengenal di daerah lingkungan panjenengan,
ya kita sedikit setting aja lah. Oh, Pak siapa yang nanti sekiranya berkenan untuk menerima yang disorting gitu loh, maksud saya yang disorting, kemudian kita wawancara. Nah, seperti itu akan lebih baik daripada nanti pas kita video terus ditolak dan mereka punya nopo nggih pemikiran lain, wah mengenai ibarat cara Jawa nih mengenai bantuan semene kok dadak disorting to Mas, dadak disorting to Mbak. Nah, seperti itu jangan sampai seperti itu. Nah, karena kita memasuki wilayah orang lain, sebaiknya kita, Pak niki mangke kula sorting nyuwun izin untuk dokumentasi, untuk peliputan, untuk apa. Nah, mohon disampaikan di depannya gitu. Misalkan, oh ya Pak, mohon maaf kami tidak berkenan untuk disorting. Oke, monggo silahkan, kami tidak mengambil lah, dilanjutkan di tempat berikutnya. Ataupun apabila kita sudah tahu datanya dengan bekerja sama dengan pejabat setempat yang akan dikasih tahu rumah ini, nah kita bisa ibaratnya nopo nggih cek lokasi atau melobi dulu, Pak nanti mohon izin mau diambil gambarnya Bapak boleh, pertanyaannya tentang ini nih Pak. Itu akan lebih kedua belah pihak akan nyaman ketika kita meliput, nyaman, yang di shooting pun senang seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah ini ada profil petugas pemberi paket. Nah, itu juga bisa dibikin seperti saat kurban kemarin itu kan banyak itu. Saya mengapresiasi teman-teman yang di daerah itu yang bikin liputan tentang profil. Nah, ternyata berkembang kan, teman-teman di daerah punya ide yang lebih menarik, ide yang lebih bagus. Ada yang pembuat krecek, nah, itu krecek itu apa Mas? Ya, dari kulit ya, dari kulit. Itu kemudian ada jagal, nah, spesialis, nah, gitu kan penjinak, menarik. Kenapa Mbak? Penjinak sapi. Penjinak sapi. Nah itu kan tidak terpikir oleh saya juga, namun ternyata ada di nopo jenenge di daerah. Nah, mungkin usulan ini kalau teman-teman ada kesulitan bisa disampaikan dulu ke Mbak Ida, Mbak, seperti apa. Nah, nanti bisa kami memberikan arahan baiknya seperti ini liputannya, seperti itu. Jadi nopo nggih mungkin kita nggak tahu yang unik atau yang menarik di daerah, tapi panjenengan semua punya ide, monggo disampaikan ke kami, nanti mungkin liputannya bisa menjadi headline. Nah kalau seperti ini kan sering ada juga di wartawan, teman-teman kontributor itu kan ya juga termasuk wartawan juga yang ada di daerah. Sebenarnya liputan seperti ini itu bisa dilombakan Bapak, dilombakan ketika pas ada lomba jurnalis televisi itu ada. Hadiahnya juga lumayan, tapi bukan hadiahnya ya, tapi nopo nggih, kita akan kita ternyata saya bisa untuk memberikan peliputan secara jelas, peliputan secara detail, sehingga kalau menang itu pasti juri sudah mempunyai kriteria, liputan ini jelas, mudah dimengerti oleh pemirsanya dan mudah difahami. Bahkan bisa juga untuk diikuti. Nah, seperti itu. Makanya teman-teman di daerah kami mohon untuk aktif, terus jangan pasif lah. Pokoknya mencari ide-ide kreatif, ide-ide unik. Mohon kalau menemukan seperti ini mungkin sampaikan ke redaksi, Mas, Mbak, ini boleh nggak kayak seperti ini diliput, angle-nya bagaimana, nggak apa-apa seperti itu. Karena untuk menjadi kontributor yang bisa menampilkan video-video yang bagus, membuat cerita yang bagus itu tidak serta-merta, pasti ada proses. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan kendala, nah monggo disampaikan sekalian, nanti juga nggak apa-apa ketika kita nanti ada sesi istilahnya sambung rasa. Ya seperti ini ya. Sambung rasa seperti ini, nah nanti bisa kita akomodir ide-ide dari Bapak, nanti kita kasih tipsnya lah seperti itu. Selanjutnya untuk narasumber, nah ini penting sekali. Itu kan biasanya kalau pas simbolis itu kan ada juga pejabat yang hadir ya, pejabat Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, ataupun yang mewakili dari perangkat desa. Nah itu bisa kita jadikan narasumber. Nah kemudian penerima paket nanti juga dijadikan narasumber juga. Bisa 2 atau 1 narasumber atau 2 narasumber. Nah,
dalam penerima paket ini kalau bisa jangan bapak-bapak semua, misalkan bapak dan wawancara satu lagi misalkan remaja, nah seperti itu, atau yang mewakili yang lain gitu, misalkan pendatang tapi ada di sekitar majelis mendapatkan paket kemerdekaan, nah itu bisa dijadikan narasumber juga. Nah seperti di sini di pusat ya, ketika itu bukan warga setempat tapi ada Bapak Beca yang ikut kegiatan ini, nah kita jadikan narasumber untuk wawancara. Ternyata beliau itu tahu dari, oh besok ada di sekitar studio MTA TV ada pembagian paket sembako, paket kemerdekaan. Beliau mendapat informasi tersebut, datang dengan becaknya. Nah pas ketika itu kita sebelumnya minta izin untuk diwawancara. Setelah itu beliaunya mau untuk diwawancara. Nah itu sesuatu yang unik karena apa? Menunjukkan ikon daerah, misalkan di Solo ada becak. Nah mungkin mas-mas yang ada di Bali ada background apa. Nah itu wawancaranya di situ. Nah itu juga ada, mungkin dengan alat transportasinya atau mungkin misalkan di majelisnya mungkin di dekat pasar, di dekat keramaian. Nah silahkan untuk menjadi background. Nah, jadi liputan ini akan semakin berwarna macam-macam gitu, tidak backgroundnya tembok saja. Nah, narasumber berikutnya yang pasti itu silahkan ada bapak-bapak pengurus, bapak-bapak perwakilan itu dijadikan narasumber kita karena beliau-beliau ini pastinya yang paling dikenal di masyarakat setempat kan. Nah, beliau-beliau ini juga perlu kita support dengan sering tampil di layar kaca seperti itu. Nah, yang kalau teman-teman tokoh yang akan diprofil ini, kalau jika teman-teman ingin membuat profil, misalkan profil yang membagikan, nah itu juga bisa dijadikan profil dalam keseharian. Bapak ini mungkin penjual apa atau pedagang bakso atau mie ayam, tapi ketika Hari Kemerdekaan beliau menjadi petugas yang membagikan sembako atau paket kemerdekaan. Nah seperti itu. Nah ini pertanyaan ini tidak mutlak sih, tapi harus ada, paling enggak ya seperti ini. Mudah-mudahan dengan teman-teman sering di lapangan, sering di lokasi itu semua pertanyaan itu dari teman-teman bisa muncul ya seperti itu. Nah ini contoh saja, ini sebagai contoh komentar tentang sembako gratis yang dibagikan MTA itu bagaimana komentarnya, seperti apa Pak, ada paket seperti ini sehingga dalam 17 Agustus ini masyarakat Indonesia ibaratnya tidak kelaparan. Nah seperti itu beberapa warga yang ada di pelosok bahkan dapat juga sembako ini. Nah itu komentar sembako gratis dari majelis itu seperti apa, itu bisa ditanyakan jadi seperti testimoni lah seperti itu. Jadi komentar dari Pak RT, Pak RW itu komentarnya gimana Pak. Nah itu yang berikutnya adalah bagaimana menilai pembagian sembako disalurkan rumah tanpa berebut. Nah itu kan suatu yang istimewa sekali. Nah itu bahkan sekarang di Solo itu sudah dicontoh oleh beberapa organisasi lain, bukan saja organisasi keagamaan, tapi organisasi sosial. Jadi kegiatan pembagian sembako itu di sini di Solo sudah ada jamnya, lokasinya ditentukan, siapa saja yang mendapat itu juga sudah dicontoh seperti itu. Jadi tidak menimbulkan keributan yang justru menyusahkan yang akan diberikan sembako gratis tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pesan atau saran pembagian sembako gratis yang dilakukan setiap tahun. Nah, itu karena kegiatan kita setiap hari kemerdekaan ini selalu membagikan sembako gratis. Komentarnya gimana sih Pak dengan seperti ini gitu kan? Paling enggak satu hari itulah semuanya sehat, nah, seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah makna kemerdekaan. Nah, dari makna kemerdekaan ini para pejabat atau tokoh masyarakat bisa menjelaskan kan. Nah itu nanti kalau
statementnya bagus, bisa kita jadikan angle berita. Nah, makna kemerdekaan menurut Pak RT, nah, ini beliau menjelaskan tentang apa, belum juga, kita nggak tahu juga, yang mungkin kalau menarik bisa dijadikan nanti temanya makna kemerdekaan bagi masyarakat, makna kemerdekaan bagi ini, nah itu bisa dijadikan angle juga. Meskipun nanti videonya adalah pembagian sembako gitu, jadi angle bisa macam-macam seperti itu. Kemudian ini pas pemberian paket sembako itu minta juga komentarnya, pembagian sembako gratis ini bagaimana, dan jelaskan. Nah, jangan bagus, nah, jangan seperti itu, tapi jelaskan bagusnya gimana Pak. Misalkan pembagiannya dilakukan tanpa berebutan itu kados pundi Pak. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada dialog dengan pewawancara. Jadi liputannya agak panjang gitu, tidak. Oh bagus Mas, saya matur nuwun nggih. Nah niku sangat singkat gitu. Jadi teman-teman juga saya dituntut juga untuk mengembangkan pertanyaan saat on the spot seperti itu. Nah, misalkan tadi terus oh nggih bagus, saya merasa senang, nggih senang tok lah, senangnya dos pundi Pak, mohon dijelaskan Pak. Ngoten. Jadi ada dialog. Nanti kalau misalkan audio teman-teman belum jelas ataupun nopo nggih memberikan pertanyaan masih kurang, nanti bisa diedit, kami edit di sini. Pokoknya tenang saja. Nanti pokoknya yang tampil tuh ya benar-benar yang sudah fix. Nah, seperti itu. Nah, ini juga perlu juga makna kemerdekaan. Mungkin juga saat itu beliau mempunyai keluhan ya, waduh kok di hari seperti ini kok masih seperti ini mungkin ya, tapi makna kemerdekaan seperti apa, nah itu bisa nanti dari berbagai sisi kita ambil. Nah tentunya tidak semua akan ditayangkan, nah gitu sebaiknya dikonsultasikan kesini dulu angle-nya apa kalau yang makna kemerdekaan ini, sehingga nanti misalkan oh dari Solo ada, mungkin dari Jogja, mungkin dari Bandung, maupun dari Bali, itu nanti bisa kita satukan dengan tema makna kemerdekaan bagi warga Indonesia. Nah, seperti itu bisa dijadikan satu liputan. Begitu teman-teman. Nah, ini untuk pertanyaan kepada ketua atau pengurus yang ada di sini dan juga rekan yang dijadikan profil gitu. Jadi makna pembagian paket kemerdekaan gratis, itu seperti itu. Pesan atau nilai apa yang ingin disampaikan. Nah, itu penting kepada pengurus Pesan atau nilai apa yang ingin disampaikan itu apa, biar ingin mengangkat. Mungkin jangan sampai di hari kemerdekaan ini masih ada orang yang dereng maem, belum sarapan. Nah, ini dengan paket sembako gratis ini, insya Allah di hari kemerdekaan semuanya sehat, semuanya gembira. Nah, ini sangat menarik. Di proses berikutnya adalah bagaimana proses pendistribusian. Nah, proses pendistribusian ini sebenarnya bisa teman-teman tanyakan dulu sebelum melakukan wawancara, nanti bisa untuk bahan ketika kita melakukan peliputan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan di bawahnya, pendataan apakah bekerja sama dengan RT setempat. Nah, itu data-data yang diperoleh dari dalam pembagian sembako ini, apakah sudah sesuai dengan RT setempat. Nah, alasannya apa. Nah, gitu. Lebih baik kan RT setempat juga mengetahui, oh ini orang maksudnya biar tidak salah sasaran. Oh ternyata beliau mampu. Ketika beliau mampu, kadang ada yang dikasih sembako niku ada yang menolak juga gitu loh. Oh saya mampu kok, saya sangat terima kasih mendapatkan paket sembako, tapi saya mampu, mungkin disalurkan ke yang istilahnya lebih membutuhkan, karena hari ini kami sudah maam dan sebagainya. Nah, niku sebaiknya ditanyakan dulu kepada sebelum peliputan kepada pengurus. Jadi ketika kita melakukan peliputan itu juga tidak salah sasaran seperti itu. Kemudian ini jika membuat profil petugas itu juga seperti teman-teman kemarin membuat peliputan di Kurban ya, itu bagaimana orangnya,
kesehariannya bagaimana dengan warga setempat atau mungkin dengan kelompoknya di lingkungan pengajian seperti apa. Nah, itu ditunjukkan saat kalau punya dokumennya lebih bagus, atau enggak kemarin juga teman-teman sempat meliput sampai di daerahnya nggih, tidak hanya pas berkegiatan menyembelih saja, tapi ke rumahnya juga pas kesehariannya. Wah, itu saya sangat mengapresiasi sekali. Jadi tidak hanya lingkungan saat kita penyembelihan saja, tapi ada di rumah sedang berkegiatan dengan keluarga atau sedang ngaji. Nah, itu sangat luar biasa. Terus tunjukkanlah semangat orangnya, bersemangat, orang peduli dengan lingkungannya, dengan lingkungan di sekitar majelis. Nah, seperti itu bisa ditampilkan dalam peliputan teman-teman sekalian yang ada di daerah. Nah, ini pertanyaannya, motivasi. Nah, itu sebenarnya pertanyaan standar banget. Tapi kadang lupa, motivasi mengikuti kegiatan ini apa? Jelaskan. Nah, dengan jelaskan ini nanti harapannya mendapatkan informasi atau data yang lebih banyak dari tokoh yang akan dibuat profil. Atau kalau yang dibuat profil itu adalah teman sendiri, silahkan saja di off air dijelaskan, tidak di record nggak apa-apa, di off air di balik kamera cerita nggak apa-apa gitu. Terus bagaimana dengan pekerjaan sehari-hari ketika ditinggalkan, karena kan profilnya itu mungkin sehari ya, mungkin sampai berhari-hari, pembagian itu nggak mungkin sehari, tapi dari persiapan, membungkus, kemudian proses distribusi, kemudian seremoninya, kemudian pembagian ke warga setempat. Nah, itu kan prosesnya bisa 4 hari, itu kan panjang juga, bisa banyak liputan yang teman-teman di daerah bisa dijadikan profil liputan. Nah, ini kemudian visual, visual. Ini mohon teman-teman tetap long shot medium close up itu monggo diperbanyak lagi dengan variasi. Tidak hanya saya sudah mengapresiasi teman-teman, long shot medium close up sudah ada. Sekarang dikembangkan lagi dengan angle dari atas, dengan angle dari bawah, dari samping. Nah, itu mohon dikembangkan lagi jadi gambar panjenengan lebih meningkat. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya long shot medium close up sudah dapat, dikembangkan dengan mungkin gerak kamera, panning kanan, pan kiri, atau dari lantai 2 fokus gitu ya. Lantai 2. Dari lantai 2 ke bisa, kan lantai 2 ke bagus. bawah. Nah, itu bisa. Itu jadi ada variasinya seperti itu. Misalkan dari atas majelis ya, dari atas majelis itu orang yang sedang pada datang, bergerombol, berkegiatan di depan majelis. Wah, luar biasa itu gambarnya. Seolah-olah kita pakai drone. Nah, seperti itu. Kemudian yang identitas sangat penting adalah papan nama. Itu sangat penting identitas kita. Kita bikin setup yang bagus. Kemudian pas papan nama itu tidak hanya papan nama saja, maka kita kembangkan mungkin di depannya ada objek yang sedang berjalan. Misalkan papan nama, kemudian ada orang berjalan. Nah, tapi kita fokus ke papan nama. Namanya insert ya, ada insertnya. Jadi tidak hanya tulisan tok, tapi gambar ini sudah mulai bergerak lah, menyampaikan informasi dengan sedikit modifikasi. Nah, tidak kalah penting adalah setup paket kemerdekaan. Nah, itu sangat penting. Kita bisa menjelaskan isinya paket kemerdekaan itu apa saja, ataupun hanya beras saja, mungkin ada paket sembakonya gitu. Mohon diinformasikan, karena dalam kita kan wartawan TV, istilahnya seperti itu. Visualnya harus dijelaskan melalui visual secara lengkap. Tapi ketika kita wartawan cetak, kita harus bisa mendeskripsikan apa saja yang berada di paket kemerdekaan tersebut. Karena kita wartawan TV, kita juga harus menunjukkan secara real. Nah, dalam setup paket kemerdekaan ini, mohon gambarnya yang bagus. Nah, variasi shot. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk mengeksplor kemahiran. Silakan dikasihkan gambar yang terbaik, mungkin change fokus, geser kanan, geser kiri, ya mungkin seperti itu. Lah, monggo teman-teman bisa berimprove di sini. Oke, yang berikutnya adalah
Ini yang tidak kalah penting, sudah saya sampaikan tadi sedikit, para tamu yang datang atau pejabat hingga penerima paket kemerdekaan. Itu pas mungkin Bapak pengurus lenggah di depan dengan Pak RT, dengan masyarakat setempat. Nah, itu kita ambil visualnya, keakraban beliau, mungkin ngunjuk bareng snack sambil berbincang-bincang kecil. Nah, itu sesuatu yang menarik menurut saya, bisa teman-teman set up two shot, nah, kemudian angle dari bawah, angle dari agak jauh, menunjukkan dia dengan lingkungan. Nah, seperti itu, maka visual kita akan banyak sekali. Nah, seperti itu. Kemudian tausiah Ustadz. Nah, ini mungkin kalau beliau berkenan kita ambil wawancara, tapi kalau beliau nggak berkenan mungkin kita nggak tahu jadwalnya, Ustadz langsung tindak tengpudi pas beliau memberikan tausiah itu kita record gitu. Jadi kita record, nanti bisa dijadikan angle apa yang penting dalam tausiah Ustadz tersebut. Nah, seperti itu. Dan bisa dijadikan yang disampaikan nanti yang itu aja yang terkait dengan paket sembako, yang lain buat dokumen. Nah, seperti itu. Kemudian suasana saat penyerahan simbolis. Nah, saat ini kalau teman-teman yang berada di daerah itu sebaiknya menanyakan dulu kepada panitia, nanti penyerahan simbolis di mana Mas, di mana Pak, posisinya seperti apa, sehingga nanti saat penyerahan simbolis kamera teman-teman boten diungkuri, napa nggih, terbelakang dibelakangi oleh yang memberi ataupun yang menerima. Jadi ketok cetol, nah, ngoten niku mboten diungkuri. Nah, ini mungkin digambar seperti ini nggih. Bisa seperti itulah, gambar seperti itu, tidak diungkuri seperti itu. Jadi bagus. Kemudian visual yang ideal itu jika membuat profil visual saat packing bersama dengan anggota lain. Itu juga gambar untuk melengkapi ya. Jadi pas rame kayak kemarin itu pas kita kurban itu pas besek di petugas besek itu kan rame di situ, duduk bareng saling memasukkan daging ke dalam besek itu kan gambarnya bagus. Nah, itu dibikin long shot, medium, close up, kemudian setupnya, gerakan kamera itu kita mainkan angle dari atas, angle dari bawah. Nah, itu mohon teman-teman variasi seperti itu. Nah, itu untuk close up-nya, saat close up-nya harus ada saat memasukkan ekspresinya, kemudian berbincang-bincang dengan teman sebelahnya, wah senang gitu. Jadi kita di hari kemerdekaan ini yang membagikan juga senang, gembira, yang diharapkan nanti yang menerima juga senang dan gembira juga, seperti itu. Nah, alhamdulillah sudah selesai nih materinya. Mungkin nanti yang teman-teman kurang jelas nanti bisa kita obrolin, nah, kita diskusikan sekarang mumpung ada semuanya lengkap di sini. Oke. Mantan Mbak Ida, matur nuwun teman-teman kontributor. Mungkin demikian materi dari saya, nanti kita sambung lagi untuk ngobrol-ngobrol bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injil matur nuwun, Mas Septi sudah menyampaikan materi yang sangat lengkap. Semoga ini jadi masukan ide buat rekan-rekan semuanya nanti untuk melakukan peliputan. Terutama juga di cabang atau perwakilan yang selama ini belum pernah diliput ya untuk kegiatan pembagian paket kemerdekaan, karena memang masih banyak sekali di cabang-cabang itu belum ada kontributornya begitu. Jadi mungkin kalau misalnya rekan-rekan ini bisa menjangkau cabang yang lainnya, bisa nanti ke pengurus kan ya, jadi nanti untuk melakukan peliputan, kemudian nanti bisa memberikan semangat ke warga setempat, mungkin yang ingin jadi kontributor juga begitu. Ada yang bertanya? Oh, enggak ada ya? Ya, kameranya yang dipakai. Yang mana tuh Pak? Oh ini toh? Ya. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan dari Mas Hasan, mungkin pengalaman liputan paket kemerdekaan bagaimana selama ini? Kusuri burung ki.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, suara saya juga agak serak nih. Kemut. Kamu. Baleni Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya agak serak belum. Ini suara saya juga agak serak ya, 2 hari hilang gitu. Menceritakan tentang pengalaman saya selama ini liput tentang pembagian sembako saat 17 Agustus nggih. Biasanya saya dari pagi itu sampai siang. Jadi setelah mengikuti acara seremonial pembagian secara seremoni gitu, terus setelah itu pembagian itu naik mobil sampai ke lokasi, beberapa lokasi itu menyerahkan. Sebelumnya juga meminta izin sama pihak rumah yang diberi, tapi selama ini alhamdulillah tidak ada penolakan. Terus kembali ke studio, kembali ke tempat mobil, naik mobil berikutnya gitu. Jadi sampai 2 kali lokasi gitu. Tempatnya. Capek nggak itu? Pasti. Nggak capek karena naik mobil, Mbak. Oh iya. Cuman karena ya perjalanan lumayan agak lama gitu. Sampai siang biasanya. Baru sampai studio lagi. Padahal itu cuma satu kampung sini ya, tapi bisa Iya, ini lama. ya, lama. Sampai Semanggi kan dulu udah. Sampai SMA Cuman di MTA sini, sana. ya sampai SMA MTA. Iya. Semanggi daerah pojokan gitu. Emang banyak ya soalnya. Beberapa lokasi gitu. Ya. Apalagi ya? Mungkin kesulitan ada nggak? Mungkin yang bisa nanti jadi pelajaran buat teman-teman gitu. Biasanya juga kalau memang warga yang susah bicara biasanya sih ya yang saya seperti Mas Septi katakan tadi, gimana Bu? Senang apa? Senang alhamdulillah Mas. Jadi cuman sampai situ senangnya nggak disampaikan, dijelaskan. Jadi mau menjelaskan juga ibunya kadang susah gitu. Jadi kita harus mencari wawancara yang lain ini untuk ya apa yang harus kita dapatkan, pertanyaan-pertanyaan yang harus kita dapatkan itu bisa jadi penambahan dalam naskah gitu. Jadi Iya. wah cuman senang tok nanti. Katanya senang, kurang ternyata susah ngomong. gitu. Bisa ya, seperti itu. Mungkin Iya. cuman itu sih pertanyaan-pertanyaan yang Ya berarti memang Tip ini di ya. lapangan Mas, mungkin harus karena panas pakai sunblock atau apa. Banyak minum ya, bawa minum. kayak minum. Soalnya yang daerah-daerah ini kayaknya ada yang sampai jauh gitu ya, dulu ada liputan-liputan kayak gitu. Naik bukit kayak gitu ada. Nah, ini mungkin sekalian nih buat rekan-rekan ya. Bawa minum itu Bawa penting. minum ya. Bawa minum terus Biar kalau nggak memang dehidrasi. panas-panasan itu kayak Mas Septi bisa juga pakai sunblock. Sunblockmu masih Kalau Mas? saya udah nggak pakai sunblock lagi Mas, karena naik mobil tadi. Juga sering naik motor, pernah naik motor karena ya biar lebih cepat gitu, efektif waktunya. Itu aja sih. Iya. Baik, terima kasih Mas Hasan. Sementara belum ada yang bertanya? Atau sudah ada? Coba. Dari Pak Sukirno Magetan. Izin bertanya, angle pengambilan gambar apabila pejabat yang hadir adalah lawan jenis atau perempuan itu bagaimana tipsnya? Tuh. Langsung jawab nggih. Ya. Nggih, Oh nggih. langsung. Pak sinten? Pak Sukirno. Matur nuwun Pak Sukirno. Magetan yang ini yang kemarin liputan besek itu loh. Oh nggih. Wah, nggih, Pembuatan luar besek. biasa. Kemarin yang besek itu nggih. Sik. Terima kasih Pak Sukirno. Untuk peliputan seperti itu kita mengambil suasana saja nggih. Jadi tidak perlu close up banget seperti ketika kita meliput bapak-bapak nggih. Jadi medium saja. Misalkan long shot medium itu akan lebih aman di media kita gitu, tidak mendapatkan begitu sorotan. Yang penting informasinya sampai kegiatannya ada real, benar-benar ada pembagian sembako. Jadi buatan yang diliput pun juga aman nggih, kenapa merasa nyaman karena banyak teman-teman dari kontributor itu kan banyak menggunakan handphone nggih. Jadi ketika mau close up ataupun lebih gambar detail harus maju. dekat. Nah, mungkin beliau-beliau yang ibu-ibu yang itu merasa kurang nyaman, iki petugas siapa sih kok maju-maju seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, saya baru ingat nih kalau teman-teman besok di lapangan itu menggunakan seragam nggih.
penting sekali itu menggunakan seragam dan menggunakan ID card. ID pers itu sangat penting. Jadi ketika ibu-ibu pejabat yang datang langsung dapat mengenali panjenengan karena panjenengan berbeda dengan yang lain. Oh ini petugas, oh ini dari medianya gitu seperti itu. Jadi mudah dikenali, mboten Mas siapa? Terus gimana? Kebanyakan pertanyaan gitu ketika panjenengan menggunakan seragam, menggunakan identitas secara jelas, maka beliau sudah tidak menanya lagi, izin Pak, izin Bu, mau mengambil gambar untuk melengkapi liputan. Nah, seperti itu. Jadi gambarnya itu tidak close up, nggak apa-apa. Jadi suasana medium-medium saja ketika, jadi beliau juga merasa nyaman ketika di video seperti itu. Betul Mbak Ida? Iya, baik. Terima kasih Mas Septi untuk tambahannya dan juga jawabannya untuk Mas Sukirno. Semoga bisa dipahami, J. Saya ingin menambahkan juga, jadi soal misalnya angle saat serah terima ya, angle saat serah terima ini kalau menurut saya itu lebih akan membuat nyaman dari penerima itu kalau kita tidak mengarahkan beliau untuk melihat ke kamera gitu ya. Jadi betul, natural saja. Natural, jadi kayak ya penyerahkan sudah, jadi begitu diterima ya sudah gitu. Jadi tidak perlu yang kayak gitu loh, kayak gitu. Karena sekali. Beberapa waktu yang lalu mungkin karena memang tidak tahu juga ya, belum tahu bagaimana liputan, jadi hampir semua penerima itu di shoot seperti itu. Jadi gini semua, kayak gitu semua. Jadi natural saja. Jadi malah pas persiapan tidak ada, pas perjalanan tidak ada, tapi semuanya cuma saat serah terima gitu, dan agak lama gitu loh, karena memang harus difoto, di video. Jadi nanti ya natural saja di shoot, udah ini selesai ya sudah. Ini nggak perlu meminta bla 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 kayak gitu, nanti saya kasihan dengan penerimanya. Gitu. Terus kalau gini ya, kalau untuk penerima bantuan itu tadi yang soal diwawancara itu apakah memang diperbolehkan atau enggak Pak sebetulnya itu? Kalau yang apa ya, kayak bedah rumah itu tidak diperbolehkan untuk wawancara. Jadi ini kan kita membantu gitu. Nah ini kalau untuk yang ini tuh bagaimana? Mungkin ini nanti sekalian ya untuk koreksi. Nah kalau dalam rangka menjaga atau menghargai dari pihak penerima itu adalah wawancara lebih pasnya ke ketua panitia dan juga aparat pemerintah kalau ada gitu. Nah ini bagaimana mungkin biar nanti seragam diwawancara atau enggak gitu loh penerimanya. Atau juga gitu. dalam wawancara itu enggak nih Pak. Ya, mungkin juga ketika mewawancarai itu disampaikan, mungkin ada masukan terkait dengan kegiatan ini. Nah, ini kan kita nggak bagaimana tanggapannya dengan ini, nggak beda kan? Oh ya, gitu, jadi bukan ini ya. Bukan karena menerimanya. Ya, pasti di sana meskipun nanti include jawabannya, tapi kita tidak serta-merta atau secara tidak langsung begitu. Jadi nanti justru informasinya akan tambah lengkap gitu. Jadi kita hanya memberikan pancingan begitu. Ibu dengan setiap ada rutinitas setiap 17 menjelang 17-an ini, ada yang mungkin menjadi masukan bagi penyelenggara atau panitia begitu. Nah ini pasti insya Allah beliau akan memberikan masukan tambahan mungkin begitu. Oke, baik. Itu jadi pertanyaannya bukan karena beliau menerima ya, tapi tentang acaranya begitu. Baik. Sekalian ini saya juga informasikan atau menambahkan yang tadi, misalnya kan dari Mas Septi tadi juga menyampaikan bahwa kalau dari rekan-rekan itu ragu-ragu, yang mana tuh Pak? Yang mana? Ini sekarang ganti lagi. Oke. Kalau tadi dari Mas Septi menyampaikan bahwa rekan-rekan boleh ya mengkomunikasikan, misalnya masih ragu-ragu atau tidak tahu ini layak diliput atau enggak. Memang tadi komunikasi dengan saya. Cuman mohon infonya sekalian yang agak lengkap begitu, detail sekalian. Contohnya yang terakhir itu kemarin ada yang tanya gini, Mbak kalau kegiatan pertemuan Satgas boleh diliput atau enggak, gitu kan. Terus sebetulnya kalau
pertemuan itu kan berarti orang duduk terus nanti menerima tausiah kayak gitu kan, menerima penjelasan, itu monoton sekali gambarnya, dan itu juga kegiatan rutin dan sering ditayangkan juga. Itu hampir saja saya jawab, tidak usah Pak, itu sudah sering tayang seperti itu. Tapi hampir saja seperti itu. Tapi alhamdulillahnya saya jawabnya, monggo Pak kalau mau diliput kayak gitu lah. Dan ternyata benar, itu tidak hanya sekedar pertemuan, tapi ada mabit, ada latihan PBB, ya gitu. Jadi 2 hari. Nah itu kan berarti seharusnya atau sebaiknya dari rekan-rekan sebelum meliput dan sebelum mungkin menginformasikan ke kami itu sekalian sudah tahu bahwa nanti rangkaiannya ini nih kayak gitu. Jadi kayak ada clue-nya, ada hal yang membuat menarik sehingga layak untuk dijadikan liputan begitu. Dan itu nanti kami tunggu-tunggu juga hasil liputannya seperti apa kalau diinformasikan terlebih dahulu. Kemudian juga lagi donor darah kayak gitu. Mbak boleh nggak ini bukan begitu, jadi sudah dikirimkan gitu ya, Mbak kemarin saya sudah kirim liputan donor darah. Saya jawabnya, oh ya maaf ya antrinya panjang kayak gitu. Nah saya nggak tahu ternyata di situ itu ada pejabat yang datang gitu, cuman kan infonya memang cuman donor darah gitu. Kalau donor darah aja nggak ada detail-detail angle-nya seperti apa, tidak diinformasikan, dan kami juga tidak mungkin kayak membuka semuanya satu-satu karena banyak kiriman. Jadi kadang satu kiriman itu sengaja tidak kami buka supaya kelihatan oh ini belum digarap kayak gitu juga. Itu pernah juga seperti itu. Jadi kesimpulannya gini, untuk rekan-rekan sebaiknya didetailkan sekalian ya, kalau mau meliput apa, infonya seperti apa, diinformasikan detail ke kami. Jadi, oh Mbak ini ada kegiatan pertemuan Satgas, nanti ada mabit, ada latihan BBB, oh ya berarti bagus untuk diliput. Ada donor darah nanti dihadiri pejabat A, pejabat B, atau ada basar misalnya kayak gitu kan, juga bagus untuk diliput. Atau ada profil yang nanti sudah saya bidik untuk jadikan narasumber, nah itu bagus juga kayak gitu. Itu tambahannya ketika nanti mau liputan itu setidaknya rekan-rekan sudah tahu info detailnya seperti apa begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada dari Pak Muhammad Anwar. Untuk pembagian biasanya diundang di majelis. Perwakilan yang menerima perlu diwawancara tidak? Ya itu tadi. Tadi sudah dijawab ya tadi. Silakan. Sudah dijawab tadi, diwawancara aja perlu diwawancara, tapi yang ditanyakan tentang ini kegiatannya, bagaimana tanggapan atas adanya kegiatan ini dan apakah ada yang jadi masukan untuk panitia begitu. Saya share ya pertanyaannya di grup. Ada lagi? Belum ada. Baik. Oh ini belum ya. Belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ada yang mau menambahkan mungkin. Kalau sudah tidak ada yang bertanya berarti segera kita akhiri, tidak masalah ya. Betul, ada enggak yang permasalahan iya. selain ini ya. ada. Iya. Di luar tema maksudnya. Di luar tema. Oh ini kok ini dari Pak Senta, tapi pertanyaannya saya kira lebih pasnya ke pengurus ya. Apakah warga ngaji yang kurang mampu boleh terima paket 17-an? Ya boleh ya, di tempat saya boleh. Tempat saya juga. Boleh Pak, ya. Ya Pak Seta, jadi ini boleh, tapi itu sebetulnya bukan ranah kita untuk menjawab ya, karena kita lebih ke liputannya. Oh siap. Kalau untuk boleh atau tidaknya, insya Allah boleh ya, karena memang banyak juga beberapa ya warga ngaji yang memang kurang mampu dan berhak untuk menerima bantuan begitu. Jadi, ada mungkin pertanyaan di luar Tema. Di luar tema pemberian paket kemerdekaan, mungkin nanti pas donor darah massal itu atau liputan yang lain monggo. Seputar kalau silatnas nopo. Nah, seputar silatnas juga. Atau nanti bentar lagi akhirus sanah ya. Akhirus sanah boleh. Apa aja. Akhirus sanah.
Akhirusana kemarin juga bukan materinya akhir sudah sana, Ding. Awal Lusana. Awalusana, nggih. Kalau Akhirusana kemarin sudah banyak sekali nampaknya Angle-nya. angle-nya bagus-bagus, malah profil ya, enak. Siswa prestasi itu kan bisa. Di awal Lusana itu lebih ke ini ya, apa? Kayak mengenalkan program-program sekolahnya itu. Kan bagus untuk sarana promosi. Jadi bagusnya nanti masing-masing sekolah itu punya kontributor sendiri. Wah ya luar Bagus biasa sekali nih itu. kalau ada kan kita nggak usah nyuruh yang apa tidak yang biasa gitu. Beberapa sudah ada kok yang seperti itu aja dari SDIT. Mungkin ada yang kurang paham juga yang saya jelaskan tadi juga bisa Mbak. Sepertinya udah paham semua ya. Ini ada apa namanya dari Pak Asyik. Wah Pak Asik nih. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, mohon dijelaskan klasifikasi kontributor atau memberikan keterangan video dengan membuat naskah atau cukup keterangan pendek dari video liputan. 2, mohon dijelaskan klasifikasi bagi narasumber yang disertakan gelar sebagai ustadz. Yang ketiga, sebagai laporan insya Allah rencana kami mengambil angle petugas pembagian sembako dari seorang warga bermaisa sebagai petugas kebersihan sampah sekaligus pegawai kebersihan di rumah sakit swasta. Yang pertama tadi klasifikasi kontributor, memberikan keterangan video dengan membuat naskah atau cukup keterangan pendek dari video liputan. Sebetulnya yang penting intinya kalau bisa membuat alurnya itu juga bagus, membuat naskah juga bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan masalahnya kita tidak ingin memberatkan, gitu yang menjadikan ini sebagai beban. Kadang itu yang jadi gini loh. Ini saya jadi sekarang istilahnya ditunggu keterangannya gitu, bukan ditunggu naskahnya. Kalau ditunggu naskahnya itu nanti malah semakin molor. Ntar Mbak belum ini gitu. Padahal kadang itu saya cuman ini, tolong ini dijelaskan tentang apa, misalnya donor darah cabang A, kayak gitu aja sebetulnya. Pengennya seperti itu. Terus yang diwawancara siapa? Itu pun sebetulnya kalau memang masih kesulitan buat naskah, buat alurnya, itu dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ini ya bisa menuangkan informasi dalam bentuk tulisan, monggo. Jadi misalnya kegiatan outbound itu di sini, kegiatannya ini itu ditulis saja. Terus nanti wawancaranya ini, kayak itu udah jadi ya. Tidak perlu jadi kayak kalau Pak Asik sudah lengkap ya, insya Allah udah lengkap ininya. Meskipun memang panjang sekali dan kita mesti pangkas juga kalau Pak Asik karena memang dia overload informasi gitu. Kadang nanti kalau terlalu banyak informasi malah intinya nggak dapet gitu. Karena gini Pak Asik, kalau yang naskah Pak Asik itu mungkin sudah dijelaskan kepada visual itu tidak usah ditulis lagi. Misalkan seperti aksi demo tentang apa si A gitu. Itu isinya di spanduk itu nggak usah dijelaskan lagi, sudah terlengkapi dengan diwakili dengan video yang diliput, yang diambil dari long shot, medium, close up-nya seperti apa. Nah itu sudah merupakan suatu informasi. Jadi kalau naskah TV itu sebenarnya pendek sekali. Mungkin Mbak Ida bisa di-share nanti contoh liputan yang sudah jadi naskahnya yang naskah TV gitu. Nah mungkin di-share ke kontributor itu beliau mungkin punya gambaran, oh naskahnya hanya sekian saja sih sebenarnya, cuma sudah terwakili karena kita video. Jadi gambar yang tidak terwakili oleh video itu bisa dinarasikan seperti itu Bapak, misalkan jumlah. Lah kalau ada papan nama kemarin seperti kambing ya, hasil rekapan kambing selama musim kurban saat ini jumlahnya sekian, itu bisa data. Tapi ketika Bapak sekalian bisa melengkapi, ada tabelnya, ada yang di tabel di pampang itu, wah luar biasa, itu kan jadi data otentik seperti itu. Jadi kita nggak usah jelaskan lagi. Iya. Itu ya untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua. Yang kedua ini klasifikasi narasumber itu bisa disebut sebagai ustadz itu gimana? Sebetulnya kalau memang beliau ustadz ya kita sebut ustadz, dan itu diinformasikan oleh kontributor yang bersangkutan ya kan, karena yang tahu beliau ustadz atau enggak. Nah ustadz itu kan berarti memang mengisi pengajian gitu ya, lebih mudahnya seperti itu. Belum tentu
ketua perwakilan itu seorang ustadz gitu ya. Ada yang malah nggak mau juga disebut ustadz begitu. Jadi ya itu yang tahu dari rekan-rekan sendiri apakah beliau itu ustadz atau tidak. Gitu. Kemudian yang ketiga tadi Pak Asyik menginformasikan bahwa besok mau mengambil angle petugas pembagian sembako dari warga yang bermaisah sebagai petugas kebersihan sampah. Nggih. Baik, alhamdulillah ini bagus sekali ya, Bagus, Mas malah Siti ya. menginspirasi sekali. Nanti berarti ada visual ketika beliau ini bertugas sebagai pengambil sampah ini tadi. Kemarin itu kalau nggak salah Pak Asyik yang ngambil liputan tentang Profil guru Zagal. ngaji nggih. Guru ngaji daerah itu nggih. Dari juru sembelih ya, juru sembelih. Bersertifikat. Iya, Itu ya. Terus kemudian yang kalau yang ngaji itu Mbak Ida, yang ngaji yang di Wonogiri tapi sampai ke Pacitan. Pacitan. Oh ya itu juga. Nah, itu juga luar biasa itu, makanya saya tahsin itu loh. kemarin ngapresiasi, Mbak, ini bisa disampaikan untuk dijadikan lomba. Nah, gitu kan. Itu luar biasa. Jadi meskipun di beda daerah tapi beliaunya itu sangat bersemangat sekali untuk mengembangkan majelis ini lewat keahliannya yaitu menjadi guru tahsin. Nah, seperti itu. Modelnya kan bermacam-macam. Nah, itu saya sangat mengapresiasi sekali liputan Pak Asyik kemarin itu sangat runtut ya, dari rumahnya beliau berangkat, beliau meninggalkan pekerjaannya sehari-hari, kemudian beliau saat mengajar dengan murid-murid santri dengan siswanya gitu kan. Kemudian interaksi beliau dengan sesama pengajar. Nah, itu kan liputannya luar biasa. Makanya sempat saya sampaikan, Mbak, ini bisa diikutkan lomba-lomba. Gitu. Ini kalau ada lomba masih infokan ya. Senjiran menginfokan lombanya iya. nanti saya yang Itu karena runtut sekali. Jadi dari ceritanya alurnya bagus, kemudian memberikan informasi yang bagus, kemudian ini bisa dijadikan contoh. Jadi televisi kita bisa dijadikan contoh. Oh, ini loh, ada informasi seperti ini, menggugah kepada yang lain, memberikan motivasi kepada yang lain seperti itu. Ya, gitu aja pertanyaan jawaban untuk Pak Asyik. Kalau di luar, jadi gini, ini kan kalau tidak salah ya Pak Asyik, ini kan Pak Ustadz yang guru tahsin ini memang Pak Asyik ini juga sama-sama guru tahsin begitu dan koordinator tahsin di Wonogiri di MTA perwakilan Wonogiri. Nah, tidak setiap orang itu punya kepekaan untuk meliput temannya sendiri. Nah, itu yang saya juga salut. Kadang kan karena kita udah sering interaksi gitu, biasa gitu kan. Biasa. Nah, ini kan berarti mungkin teman-teman juga untuk kepekaannya ditingkatkan begitu ya. Mungkin di sekitarnya itu ada teman-teman yang memang pantas untuk di-up gitu ya. Jadi misalnya yang kemarin, yang untuk tahun ini tidak ada ya, liputan tentang pandai besi itu tidak ada. Nah, itu sebenarnya bisa di sekitarnya kalau emang ada seperti itu. Itu secara visual menarik sekali loh Mbak, pandai besi itu. Ini ya, ada prosesnya. bunga apinya, prosesnya itu kan orang tidak tahu ketika bisa dibentuk, ternyata besi itu bisa dibentuk caranya seperti ini kan suatu hal yang justru prosesnya itu menarik daripada barang yang sudah jadi seperti itu. Iya, betul sekali. Atau ini ya, kalau yang kayak gitu tuh mungkin kan bisa dikembangkan, misalnya ini apakah ini sudah jadi ini langsung bisa digunakan atau perlu diasah atau perawatannya bagaimana, ini kan juga menarik ya untuk ini ya. Baik. Masih ada lagi? Ada dua. Ini yang pertama ini kaitannya sama awal usaha tadi mungkin ya. Ini ada enggak dari Mas Ahmad Mujadid, kapan diadakan pelatihan untuk guru TK maupun SD? Oh gitu, guru TK atau SD. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Didit ya. Kalau itu pernah saya bahas begitu ya. Cuman memang untuk sekarang ini dalam waktu dekat belum, karena memang kita konsentrasinya baru ke Silatnas. Rangkaiannya banyak sekali sebelum Silatnas itu. Yaitu ya, ada apel, ada nanti donor darah, ada seminar dan sebagainya itu. Jadi saya sebenarnya sudah ingin itu lama ada pelatihan khusus untuk guru TK, guru TPA, biar nanti bisa liputan sendiri. Tapi memang untuk dalam waktu dekat belum, gitu. Yang lainnya? Ada dari Pak Nuzul Chandra Bima di Banjarbaru.
beliau tuh mau ngangkat profil gitu loh. Benar. Kalau mengangkat profil relawan driver Ustadz ketika mengisi di daerah bisa enggak? Karena driver di Kalimantan sekali berangkat itu sampai 3 hari meninggalkan rumah. Kalau bisa dilihat dari angle apa? Oke. Ini bisa banget. Oke. Salah bagus ya. Terima kasih. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Iya, yang- Kemarin yang liputan guru ngaji itu ya, guru ngaji sampai naik perahu untuk mengisi materi itu kan juga bagus sekali. Nah, ini mungkin dari sisi lain, dari drivernya. Nah itu juga bagus sekali. Mungkin pengalaman beliau, kisah-kisah beliau itu mungkin bisa diungkap, jadi menginspirasi teman-teman yang lain. Wah, ternyata bagus juga ya, ada sisi lain ketika dereke Ustadz berada di daerah itu seperti apa gitu. Jadi pengalaman beliau meninggalkan maisahnya, meninggalkan keluarganya untuk mengantar Ustadz untuk hadir di pengajian gitu kan. Gitu, Mbak Ida. Iya. Itu bisa digambarkan pas saat di jalan, saat nopo nggih, beliau beristirahat, beliau berinteraksi, itu bisa divisualkan. Berarti nanti Mas Nujirul ini nempel terus ya sama Iya, nempel. transfernya ini di setiap detik persinggahan itu Iya. diambil visual aktivitasnya. Kalau Mas Nuzulul nggih, Mas Nuzulul ingin on cam silahkan saja di situ, ingin live on tape, memperkenalkan, kemudian ini siapa yang di profil siapa, nah itu dikenalkan nggak masalah seperti itu. Jadi untuk berlatih teman-teman itu untuk mempresentasikan, nah ketika nanti mendapatkan tugas ada kejadian besar atau Ustadz rawuh di sana dari tim pusat belum hadir atau persiapan seperti apa di sana, Mas langsung bisa mau live report, nah bisa juga seperti itu untuk latihan juga. Oh iya iya. Itu ya. Kalau apa yang saya pikir yang di daerah-daerah yang di luar pulau itu memang sangat menarik, perjuangannya Iya. sangat berbeda. Kayak yang di Jambi itu juga di kelapa sawit itu kan jalannya juga nggak Luar bagus biasa. gitu. Itu juga bagus sebetulnya dijadikan ini ya. Termasuk yang profil mau berangkat ngaji itu loh. Itu Iya. dulu Naik saya perahu. atau yang naik mobil pun kalau jalannya yang di Bergelombang. sana itu kan bagus juga. Cuman memang benar-benar usahanya harus benar-benar Iya. gitu ya untuk liputan itu. Nah, sebaiknya kalau liputan yang agak panjang dan durasi panjang disampaikan dulu ke Mbak Ida, nanti saya bantu kasih tornya gitu kan. Jadi saya bantu kasih tornya, kira-kira angle ini, visual ini yang harus dapat, visual yang mana itu kan saya kasih materinya sehingga nanti pas kita ceritakan itu gambar itu nggak terlewat. Tapi kadang ini ya Mas, kalau ini yang saya merasanya gini loh. Dulu kan saya pernah beberapa kali minta tor untuk profil prestasi itu loh ya. Iya. Sekolah itu kan sampai sekarang kan nggak netes gitu ya. Oh, Jadi kayak entah apakah mediatornya terlalu banyak terus jadi awang-awangan gitu ya atau bagaimana, makanya saya sebetulnya juga butuh masukan dari rekan-rekan. Sampai sekarang kan belum ada yang membuat Nggih. profil itu. Nggih. Siswa berprestasi atau guru atau sekolahnya punya kegiatan unggulan apa itu sampai sekarang belum. belum. Saya pernah ke kepala sekolah suatu sekolah, oh iya Mbak sedang disiapkan gitu. Tapi sampai sekarang juga belum. gitu. belum realisasi. Apakah itu mungkin juga? Padahal itu sangat kesulitan? berpotensi banget loh di televisi kita kan sangat membuka sekali tentang pendidikan, tentang guru, tentang keaktifan siswa, tentang potensi yang ada di sekolah itu, insya Allah pasti tayang. Insya Allah sama. Monggo Pak Rudi. Saya sedikit nambahin. Banyak boleh, Pak. Jadi terkait dengan yang terakhir ini, sepertinya bisa sharing ya, karena ada dulu pernah di teman kita yang ada di Gunung Kidul, siapa? Isnaini Badarudin. Isnaini Badarudin. Nah itu kan beliau juga membuat profil Kemenak ya kalau nggak salah ya waktu itu. Bukan, profil sekolah. Sekolah. Di Gunung Kidul. Nah itu beliau kan bisa Untuk lomba juga ya, kemenang. bisa bahkan lomba dan menang. Meskipun saat itu juga dibantu teman untuk editingnya dengan kita. Nah yang seperti ini mungkin bisa sharing ya untuk Mas. Ini beliau ikut nggak? Sepertinya tidak. Tidak ya. Nah ini mungkin bisa suatu saat nanti
materi yang kemarin itu, yang beliau lombakan itu, kemudian wishlistnya itu bisa di-share begitu. Nah itu bagian karena ini adalah hal yang kurang biasa saja. Kurang biasa. Kalau sudah terbiasa seperti beliau, saya kira nanti jadinya akan seperti kita mengirim berita-berita sebelumnya. Itu hanya saja ketika nanti sudah sering melakukan hal ini, justru malah kita ketika membuat liputan-liputan yang seperti lainnya umum, begitu mereka akan merasa kurang puas. Ternyata kurang puas. Nah, ini hanya kebiasaan saja, begitu. Dan ini cukup menantang saya kira. Jadi yang ingin meningkatkan kualitas dari konten liputannya, saya kira ada baiknya untuk mencoba begitu. Dan itu saya kira banyak konten yang bisa dieksplor untuk kegiatan ini. Tidak hanya pendidikan saja, tapi mungkin destinasi wisata, kuliner dan sebagainya, ini bagian yang bisa dieksplor. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Rudi untuk tambahannya. Ini ada feedback dari Mas Anwar Seragen untuk profil sekolah. Dari sekolah itu kurang didukung karena kurang adanya guru pendamping. Saya sudah pernah sampaikan ke SMP, SD, TK memang butuh waktu, tapi kadang narasumber yang tidak mau untuk dijadikan berita, nggak mau diprofil gitu. Itu jadi kendala juga ya. Iya. Kalau nggak kalau misalnya orangnya nggak mau Materinya internal. Iya, sekolah kita sendiri. Kalau orangnya nggak mau kan bisa yang diprofil itu sekolahnya ya. Iya kan, sekolahnya sebetulnya. Justru menurut saya juga. Jadi wawancaranya tentang sekolahnya, bukan tentang prestasi pribadi gitu. Saya kira sebaiknya di sekolahnya malah. Karena kita belajar dari pengalaman. Ada yang dulu kita ada acara namanya Giroh begitu. Ada yang itu kan Giroh sepertinya profil seseorang seperti autobiografi biografi seseorang. Nah, ketika itu terjadi, suatu saat ada sesuatu dari orang tersebut, maka akhirnya juga take down. Nah, seperti itu. Ya Allah. Tapi udah masuk Pak? Enggak ada. Betul. Pak Rudi. Enggak ada ternyata. Iya, itu. Pak. Iya, saya ulang ya. Perlu diulang nggak? Iya, baik. Jadi tadi tentang profil Mas Anwar ya. Mas Anwar, jadi untuk memprofil itu lebih utama kalau itu adalah profil instansi ya, sekolahnya, malah justru hindari profil orangnya, tokohnya begitu. Karena terkadang melalui perjalanan waktu orang kadang-kadang satu saat ada kejeglongnya begitu ya. Dan ketika kejeglong mungkin pamor dari tokoh tersebut tidak pas untuk lagi diekspos begitu. Maka ketika itu meskipun juga di instansi pun ketika kejeglong juga orangnya sebenarnya bukan instansinya. Begitu Mas Muhammad Anwar. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih nih. Juga Mas Anwar ini semangatnya luar biasa karena sekarang beliau alhamdulillahnya bolonya bertambah begitu ya. Tidak hanya sama kontributor yang dewasa, tapi putra-putri beliau dilibatkan sebagai SMA dan yang putra ini SMA, kalau yang putri lulus SMA. Alhamdulillah. Jadi beberapa kali sudah ikut liputan dan juga liputan sendiri sebetulnya. Mas Anwar cuma lihat aja gitu. Dan mengirimkan. Oh, ternyata Mas Anwar ini sudah punya putra yang SMA ya? Iya, dan putri yang sudah lulus SMA. Wih. Fokus berapa Pak? Iya, jangan-jangan baraan sama saya ya. Jangan-jangan yang kemarin sering kesini terus. Ya, saya nggak ngerti. Oh gitu ya. Kesini langsung? Ya kesini ngirim gambar beberapa kali. Oh. Alhamdulillah. Apa ya itu gitu.
Itu putranya yang saya itu loh, Pak Tulang. Pak Heru, Bukan. Bukan. Pak Widodo. Bukan. Pak Trianto. Ibrahim itu. Ibrahim. Maulana Syafiq. Oh itu putranya Pak Isnandi Badarudin. Nah ini juga Oh. kan di SMA MTA sekarang. Ya, ya. Kelas 2 itu juga sudah liputan. Ya, ya, ya. Jadi Alhamdulillah liputan itu. di Pasar Kliwon, liputan di mana kemarin ya sudah beberapa kali ya liputannya dari Mas Safik. Nah, itu bukan putranya Mas Anwar, beda. Kalau yang Mas Anwar liputannya itu dia dikirimkan langsung ke Telegram. Ada juga kok beberapa yang jadi yang mulai SMA itu sudah mulai tertarik begitu ya, termasuk yang di Karanganyar dulu juga gitu, yang Mas Lukman, Mas siapa itu juga masih SMA dan alhamdulillah ini bagus juga liputannya. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. semoga jadi penyemangat buat yang lain Ya. yang masih sudah punya anak remaja, monggo silahkan. Alhamdulillah, nanti kita bisa pisanan, bisa. Pisanan. Pak Rudi. Jadi ini sekalian saya bacakan lagi. Ini tadi belum kan dari Mas Agus Supriyono aja, Banjarnegara belum ya? Warga kami ada yang berprofesi sebagai tukang becak yang menerima paket dan juga biasanya turut membantu membagikan paket kemerdekaan ke warga sekitar. Nah ini lebih cocoknya ambil angle sebagai penerima ataukah angle sebagai petugas pembagi? Nggih. Pak Sinten? Pak Agus. Pak Agus, terima Ya, kasih Pak di Agus. Banjarnegara. Nggih. Jadi untuk visual itu diambil semuanya Pak Agus, tapi Pak Agus harus menentukan angle itu dari awal. Saya ingin membuat beliau ini, sang tokoh ini sebagai pembagi atau sang tokoh ini sebagai penerima sembako. Nah seperti itu. Jadi di angle awalnya itu sudah jelas. Ketika Bapak mau melakukan peliputan, dijelaskan dulu saya mau angle-nya apa. Nah ketika nanti visualnya pas beliau turut membagikan, tidak jadi masalah juga karena nanti bisa dijelaskan dalam narasi bahwa sekaligus beliau itu juga petugas gitu. Tapi di angle-nya itu harus jelas angle-nya mana, dari awal itu harus dijelaskan seperti jelas dulu. Jadi modelnya berita nanti informasi kecil kemudian melebar seperti itu. Jadi ada skemanya saat nanti informasi itu disampaikan kepada pemirsa. Ada juga informasi yang sifatnya umum. Ternyata setelah diliput beliau ini salah satu tokoh. Nah informasinya piramida terbalik seperti itu. Jadi ada dua informasi. Kalau yang tadi mengerucut seperti ini piramida bentuknya dari Mas harus menentukan angle dulu. Nanti bisa disampaikan informasi berikutnya atau di piramida terbalik. Informasi secara umum ternyata setelah tahu profil beliau adalah seorang misalkan seorang ustadz atau seorang yang semangatnya sangat tinggi dalam mengaji ataupun semangat yang tinggi dalam bersosialisasi dengan warga dengan lingkungan sekitarnya. Seperti itu Mbak Ida. Okay. Cuman mungkin ada masukan begitu, lebih bagusnya yang mana angle-nya? Kalau dari saya, kalau saran saya sih lebih bagusnya ke profil pembagi ya. Pembagi nggak apa-apa, itu kan luar biasa. Kan beda dengan pembagian bagus yang lain. Karo nggak becak, mubeng-mubeng. Nah mungkin seperti itu ya Mas Agus. Jadi karena ini kan profesi sebagai tukang becak, berarti juga harus diambil ketika diambil visualnya ketika masih di rumah gitu kan, ketika masih di rumah mengeluarkan persiapan bekerja. Nah persiapan bekerja mengeluarkan becaknya, terus bersih becak. Nah itu bersih becak juga ya. Terus digenjot becaknya keluar dari halaman, di jalan diambil dari belakang, terus nanti Pak tunggu sebentar, terus Mas Agus maju dari depan. Dan itu gitu. paling enak itu kalau kita meliput bapak-bapak becak, Mbak. Kita bisa ikut naik. Jadi ekspresinya kakinya pas mengayuh gitu kan. Ekspresinya dari atas dia semangat gitu kan. Nah, gitu kan. Betul. Lagian kita juga enak juga gitu. Jadi gini ya, kameranya diarahkan ke ini ya. Iya. Gitu ya, Mas Agus ya. Nanti ada aktivitas becaknya itu terus sama di majelisnya ketika mungkin baru dibungkus, terus nanti pembagiannya gitu kan, kayak gitu. Distribusi. Masih ada waktu. Ini ada pertanyaan dari Pak Wiono. Pak Wiono di mana ya? Lupa saya. Pokoknya di luar Jawa. Apakah etis apabila meliput tentang saudara yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu menderita penyakit autoimun kulit?
tetapi dalam kemajelisan cukup aktif dan memiliki banyak peran. Beliau juga sebagai kontributor, koordinator persiapan kajian gabungan, juga sebagai operator sound system. Di sini yang lebih dititik beratkan itu adalah giroh beliau, begitu. Jadi bukan sisi fisiknya, begitu. Jadi dengan kondisi seperti itu nggak perlu disebutkan, katanya, sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau memiliki kekurangan di bagian ini, itu sama sekali enggak. Tapi dengan menampilkan beliau itu sebenarnya sudah kita menyampaikan, tapi di sana kan kita nggak mengekspos itu semuanya kekurangan fisiknya, tapi kita sampaikan semangat beliau untuk melakukan kegiatan visabilillah ini. Itu yang perlu, begitu. Bahkan mungkin dibanding kalau mungkin usianya sepuh atau itu apalagi kalau sepuh bisa semakin bisa dimengerti. Meskipun juga kita tidak menyebutkan bahwa dengan kondisinya yang sudah sepuh gitu, enggak. Ya, di usianya yang ini beliau masih semangat, misalnya seperti itu pun kita juga sebenarnya tidak seakan-akan mengekspos tentang beliau yang ingin diekspos dalam masa tuanya, enggak sebenarnya. Tapi kita hanya memberikan gambaran tentang beliau memiliki semangat yang tinggi. Tadi apa saja? Sound system, terus apa lagi? Kontributor. Nah, kontributor. Koordinator persiapan kajian gabungan. Nah, itu luar biasa. Nah, itu ya bagus itu. Jadi apalagi itu dengan kondisi tidak ada kontributor lain, itu bagus sekali juga. Apakah beliau juga sendiri di tempatnya atau ada Siapa? Bapak yang kontributor tadi gitu misalnya? Pak Wiono atau yang ditanyakan? Yang ditanyakan saya nggak tahu yang sakitnya saya nggak tahu. Saya kira yang mau diliput itu adalah kontributornya itu, bukan? Iya. Beliau juga kontributor. Bingung. Gimana tuh Pak? Enggak, maksudnya jadi kan Pak yang bertanya ini kan Pak Wiono. Beliau bertanya tentang saudara yang juga kontributor tadi. Ya lah, iya, berarti kan yang mau di profil itu kan kontributor juga kan? Nah, iya, kontributor juga. Begitu. Cuman kan saya nggak tahu kalau Pak Wiono kan di Merangin. Nah, yang dimaksud ini yang akan di profil ini apakah dari Merangin atau enggak gitu. Soalnya kalau dari Merangin kok saya search nggak ada ya, cuman Pak Wiono saja. Apakah ini satu provinsi? Nah, satu provinsi siapakah beliau? Saya juga nggak tahu. Ini nanti saja langsung jawab beliau. Oh ya, atau perlu dibuat kuis? Sampun Pak. Sampun. Anjir. Sepertinya sudah semua ya. Ada yang spontanitas pertanyaan? Yuk speak up. Speak up. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ikhwan Mas Suci ini. Oh iya. Mas Suci ya. Pak Ikhwan. Silakan. Mau bertanya ini di luar tema. Iya Mas Ikhwan. Warga di Mas Suci kan sebentar lagi ada yang mengadakan pernikahan. Insya Allah pernikahannya syar'i karena juga diadakan di majelis. Ya. Itu apakah bisa menjadi bahan liputan atau tidak begitu? Kalau bisa, angle-angle apa saja yang awalnya apa saja begitu? Terus yang jadi untuk profil itu apa calon pengantinnya, apa dari KUA atau dari pengurus? Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tidak Pak? Kalau boleh nanti boleh. Saya teruskan. Bukan, maksudnya itu boleh nggak? Tinggal materinya ya, yang di sini mungkin untuk syiar itu yang jelas kita sudah mengetahui bahwa keberadaan tamu itu dipisah antara laki-laki dan perempuan yang sudah kita lazimi, kita fahami di kajian begitu. Kemudian tidak menerima sumbangan, dalam artian di sini kotak sumbangan itu sengaja dikeluarkan, dipasang.
Nah itu jadi termasuk juga kalaupun ada komentar gitu yang positif, saya kira itu ada baiknya untuk bisa misalnya dari pihak KUA begitu. Nah ini misalnya beliau berkomentar, nah ini yang sebenarnya perhelatan yang syar'i. Nah itu bisa diambil menjadi berita karena di sana ada nilai-nilai dakwah yang untuk bisa disiarkan begitu. Kemudian tadi saya kotak sumbangan nggak ada. Terus ya saya kira mungkin ada tambahan Mbak Ida. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Jadi kalau untuk pernikahan syar'i kita memang sudah pernah beberapa kali meliput, menayangkan begitu ya. Untuk angle tidak pasang kotak sumbangan sudah pernah, angle tamu dipisah juga sudah pernah, dan angle dari latar belakang bagaimana bertemunya sejoli ini juga pernah. Jadi kayak antar orang tua ini ternyata sama-sama relawan Semeru dulu. Nah pas itu kemudian jadi akhirnya anaknya berjodoh, ya, itu juga pernah. Termasuk juga bagaimana proses perjodohan itu sendiri. Itu bagian yang bisa dimengertikan untuk khalayak atau publik begitu. Karena tahapan-tahapannya jelas mereka ternyata sebelumnya nggak pada mengenal misalnya seperti itu. Atau kalaupun mengenal ya di masa sekolahnya tapi sama sekali tidak seperti yang lain, tidak ada pacaran dan lain sebagainya. Itu pun juga menjadi bagian dari dakwah. Iya. Jadi kalau seperti itu apakah misalnya ya ketika pas pertemuan dua keluarga juga perlu divisualkan ya Pak ya? Kalau divisualkan kan nggak mungkin pertemuan dua keluarga itu. Maksud di setting dulu gitu. Maksudnya bisa diceritakan. Tambahan. Ya. Itu rencananya diadakan pas tanggal 1 Syuro gitu. Nah itu lebih bagus. Angle-nya tambah bagus. 1 Syuro itu di mana orang Jawa pada umumnya itu menabuhkan begitu tentang kekeramatan begitu. Tapi alhamdulillah malah justru 1 Syuro menjadi pengingat beliau menikah begitu. Cuman gini, bagaimana Mbak? Ketika 1 Syuro itu yang sudah-sudah itu juga beberapa mengirim gitu loh. Saya takutnya kalau menumpuk. Sama-sama nanti beritanya sama. Sama-sama pernikahan 1 Syuro. Kalau misalnya ditayangkan 2 atau 3 atau 1 atau 2 aja tidak masalah, nanti tetap kita bisa olah-alik angle-nya begitu ya. Cuman kalau nanti terus banyak, lah itu yang kami mungkin dari awal sudah saya sampaikan dulu bahwa kalau emang banyak ya nanti tidak bisa semuanya tayang. Nanti soalnya itu terus nanti liputannya gitu. Atau seperti donor darah. Kalau seperti ini sudah menginformasikan kan berarti sudah daftar gitu loh. Oh, gitu ya. Yang lain bikin angle yang tema lain gitu. Oh iya gitu. Kan ini udah bisa, daftar. Atau kadang itu kayak memang karena saking sudah pernikahan ini sudah banyak angle ditayangkan itu, jadi saya sudah nggak ada ide lagi nanti mau apa lagi gitu loh yang mau dijadikan angle. Jadi kadang saya memang beberapa kontributor nggak usah aja, sudah sering kayak gitu. Saya juga beberapa kali seperti itu karena nanti angle-nya ngulang, bahkan ngirim itu ada juga yang naskahnya sama plug itu juga ada. Jadi nanti kan cuman beda tempat aja kan nggak menarik juga gitu loh. Atau para kontributor ada juga yang mau nikah di bulan Syuro ini? Nggak tahu ya Pak ya. Repot. Ya alhamdulillah begitu. Ya. Syuro itu apa toh ininya? Muharram. Enggak, tanggal masanya tanggal berapa? Ya 19 itu. Oh 19 itu. Oh iya. Oh iya. Ya, itu bisa banyak untungnya. Saya menikah pas apel elemen gitu. Saya 1 Syuro itu ya. Saya pikir Agustus, Pak. Tidak kuduga. Sudah semua? Ya. Ada lagi, Mas, Bapak, Ibu-ibu? Ada ibu-ibu nggak ini? Ada. Dari Rembang, Mbak Nurzain. Mbak Nurzain?
Oh, masak beliau. Kok tahu? Hah? Ya mungkin sambi beliau di sambi. Oh iya. Oh iya, ini ada Pak Sujito Utomo, ini kan sering ngesar ya. Bagus juga kalau ngesar operasi SAR itu bagus nggak sih kalau di apa tadi? Diliput. Live on cam. Oh, bagus bukan, juga. Bukan live on cam. Satunya tape. Live on tape. Live on tape. Bagus juga. Jadi liputannya Pak Sujito ini kan bervariasi ya. Terus beliau itu TKP terus gitu. TKP dan menemukan jenazahnya seperti itu. Ketemunya Nah, itu nunggu Pak Sujito lebih baik gabung. untuk live on tape di situ bahwa ditemukan jam sekian. Tidak usah secara detail tapi menggambarkan suasana saja. Jadi Pak Sujito bisa tampil di televisi maksudnya Contohnya, seperti itu. contohin pas live on tape. Oh, Di lokasi penemuan jenazah. Oh iya. Pemirsa, saat ini saya berada di lokasi penemuan jenazah. Jenazah balita yang ditemukan tadi diperkirakan berjarak 10 meter dari bibir sungai. Kemudian dari tim SAR sudah mengevakuasi jenazah tersebut dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan dan rencananya mau dibawa dengan ambulan kemudian dilanjutkan ke rumah sakit. Demikian Sujito Utomo melaporkan dari Surabaya. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Itu ya, mungkin dari tadi ada yang bertanya-tanya apa tadi? Aku Live on tape. Live on tape ya. Jadi mungkin merekam di handphone bapak-bapak semua merekam, tapi kalau gagal diulang lagi nggak apa-apa. Oh, iya. Jadi yang dikirimkan ke redaksi yang paling tidak baik. gagal. Jadi beda dengan yang live report ya. Beda dengan live report gitu. Karena Jadi ini direkam, ya. bapak-bapak mengenalkan diri ketika berada di daerah. Tapi jangan lupa bapak-bapak harus berseragam. Nah, khusus yang bapak-bapak seperti Pak Sujito sedang melakukan tim penugasan SAR juga menggunakan atribut, bukan masalah, tidak masalah juga. Silahkan menggunakan ID persnya dipakai. Jadi fungsional dia. Beliau. Iya. SAR juga kontributor. Wah, luar biasa Pak. Monggo lho Pak Sujito. Nah, semoga Saya tunggu. Itu sebenarnya di beberapa kirimannya Mas Dimas Guntoro itu sebenarnya sudah ada yang kayak gitu. Ditampilkan Siapa aja. sama Pak Mat Sugino itu loh. Itu Nggak ditampilkan? Enggak. Katanya apa? Itu yang banjir kemarin Mbak. Yang banjir itu kemarin sama pembuatan jembatan itu sudah mulai kayak gitu. Sampai share aja di grup vokal itu. Oke. Di share di grup vokal ada yang seperti ini nanti saya preview dulu. Saya juga nggak tahu soalnya. Nanti kalau Mas Dimas dan Pak Mat Sugino silahkan nanti live on tape lagi. Gitu ya. Saya kira sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini, sudah menjelang sore. Nanti ada yang jadwal ngaji ya. Ini hari Selasa. Terima kasih sekali untuk Pak Rudi, Mas Septi, Mas Hasan, Mbak Latifah sudah hadir di sini, dan juga terima kasih untuk seluruh rekan-rekan kontributor yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, dan terus semangat ya untuk peliputan. Semoga sehat selalu. Kemudian nanti ke depan liputannya lebih meningkat lagi, ditingkatkan kualitasnya. Syukur-syukur jawil kanan kirinya supaya nanti juga bisa berkegiatan sebagai kontributor seperti itu. Nanti di akhir jangan lupa nanti foto. Jadi nanti dinyalakan dulu kameranya ya, dibuka semuanya biar nanti difoto sama mas-mas MCR. Terima kasih sekali untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.